Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dibesarkan dikit ya, bisa. Belakang, volumenya di belakang. Ya, ini di belakang. Ini di belakang atau depan? Depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan, wa utawi Allah, wa utawi Gusti Allah iku alladzi dzat ja'ala yang menjadikan sapa alladzi lakum kanggo sira kabeh al arda ing bumi dhalulan halih tertundukkan, dhalulan halih ditundukkan, dikendalikan, aisahlatan tegese dimudahkan lil masyi untuk berjalan fiha ing dalem ardun. Jadi kalau Allah menciptakan bumi, bumi itu karakternya dan fungsinya adalah untuk kita bisa beraktivitas, ya, melakukan kegiatan secara lebih mudah. Dhalulan. Jadi dhalulan itu ditundukkan. Sesuatu yang ditundukkan, maka sesuatu itu akan menjadi sahlah, menjadi mudah. Mudah untuk kita manfaatkan, mudah untuk kita komando, kita berikan perintah dan sebagainya. Beda dengan di langit, ya. Langit Allah tidak menyebut dhalulan karena dibutuhkan adanya kemampuan, dibutuhkan adanya kekuatan teknologi, kekuatan. Jadi kita untuk bisa menjelajahi langit, ya, itu diperlukan adanya kemampuan teknologinya, sehingga diperlukan proses yang panjang, ya, sampai punya pesawat terbang, sampai punya dan seterusnya. Tapi kalau bumi Allah menyebutnya memang walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan, panjang digawe gampang karena memang tempat kita beraktivitas itu, sehingga bisa melaku ya iso, naik kendaraan juga bisa, itu namanya dhalulan, sesuatu yang memang diciptakan untuk dimudahkan, ditundukkan oleh manusia ini, dimanfaatkan. Lakumnya tetap fungsinya itu adalah untuk manusia, karena semua penciptaan Allah, makhluk yang lain kabeh itu sesungguhnya fokusnya, konsentrasi untuk penciptaan itu adalah untuk memfasilitasi, untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan manusia itu. Jadi Gusti Allah nyiapi sembarangnya, sehingga untuk hidup kita ini sesungguhnya sudah tersedia, alam ini sudah tersedia segala apa yang kita butuhkan. Cuman kita ini faham apa tidak, mampu apa tidak, bisa apa tidak memanfaatkan dan menggunakan seluruh fasilitas tadi. Malaikat pun juga untuk manusia diciptakan itu. Jin, setan itu juga untuk manusia. Maka manusia itu sesungguhnya
punya kasta. Kalau dalam tingkatan wong itu kasta tertinggi dalam penciptaan makhluk itu tertinggi. Karena tadi ini wabe itu digawe Gusti Allah itu kanggo menungso gitu ya. Dengan tugas sebagai khalifatullah, tugas sebagai Abdullah itu difasilitasi itu. Sehingga kalau kita bisa memproduksi, menciptakan sesuatu, menghasilkan karya sesuatu, sesungguhnya adalah semuanya itu sudah ada fasilitasnya. Tinggal kita menyesuaikan kebutuhan kita itu apa, gitu lah ya, gampangan ini. Gusti Allah tidak mungkin lalu menurunkan pesawat terbang, lalu menjadikan kita kapal, ya, memberi kita rumah, tidak. Karena di situ ada selera, ada pilihan, ada budaya, ada kebutuhan, ada kondisi, gitu lah ya. Sehingga yang disiap itu ibaratnya bahan-bahannya. Yang difasilitasi itu bahan-bahannya. Sekawin dewi kan butuh apa, kita kayak iki. Makanan juga begitu. Kita difasilitasi semua jenis bahan makanan itu. Lalu kemudian kreativitas kita, inovasi kita, ilmu kita yang menentukan pilihan. Kita lalu kemudian mau jenis apa sih makanan itu? Mau jenis rawon, mau jenis kari, mau jenis model wong luar gitu ya. Itu persoalan selera, tapi semuanya fasilitasi. Dulu Bani Israel itu pernah minta mentahan, wis dadi gitu. Udahlah ya, gak repot-repot kami macul, kami cari duit, sudah turunkan aja dari langit. Wah, gitu kan? Mintanya begitu. Jaluk mentahan, gampangan. Jaluk wis barang dadi, tidak proses. Dia minta makan yang terenak ya Allah, al-manna was-salwa. Minta dari as-salwa. Jadi minta madu, minta daging yang enak dari jenis burung itu, burung. Dikasih dalam waktu beberapa hari, tidak sampai beberapa bulan, mereka sudah blenger, mereka protes lagi. Ya Allah, ya blenger lah kalau ini terus loh. Katanya kamu tadi minta yang terenak, gitu loh ya. Sehingga tidak bisa kalau lalu kemudian kita mendikte Gusti Allah, kenapa sih kok pakai harus ada proses? Kamu untuk makan harus masak, kami pakai makan harus pakai nanam padi, harus pakai kerja. Ya karena di situ itu seni, proses itulah substansi dari keindahan, dari kenikmatan, dari keindahan itu. Jadi bukan pada hasil. Orang berburu itu seninya itu pada berburu, sama dengan orang mancing. Ya. Anak sing seneng mancing bojone. Wah, itu menjengkelkan banget itu ya. Nunggu niwak gak jelas. Iya orang kan takoni mancing lah apa sih sampean kok jegungguk. Apa istilah wong Jawa jegungguk ya. Ndoprokno kono berjam-jam gitu. Ora ubah ora apa kaya Joko apa iki jenenge kaya Kali Jogo gitu ya. Kaya Kali Jogo. Kadang-kadang sekedar dapat ikan itu hanya 1-2. Lah sakmono kan tuku wae. Loh, yang dia nikmati itu bukan ikannya, udah itu ikan kadang-kadang kayak wong gitu ya, nggak dimasak sendiri gitu ya, diprosesnya. Nah hidup itu diproses itu. Wah kalau sudah ditarik ikan, wah itu dia puncak kenikmatannya, nyedek gitu kan gitu ya, suka katanya sih begitu. Yang sampel lah ditiru lah apa gitu ya. Ya jadi makanya Allah menyiapkan fasilitas ya, tidak barang jadi, orang dikei barang dadi ya, karena satu selera berbeda, inovasi berbeda, kebutuhan berbeda, dan justru kenikmatan itu di tengah proses. Maka Anda jangan mengeluh gitu ya, kita tidak boleh mengeluh kalau kita kenapa cari duit itu susah ya, justru mencari itu harus dinikmati sebagai sebuah proses gitu ya. Kalau Anda fokus pada proses, tidak lalu fokus pada hasil, itu akan punya energi panjang gitu ya, karena menikmati itu ya. Jadi kalau orang tukang masak itu sama toh, orang masak tapi kadang-kadang dia ingin cipi ya mek titik tok gitu kan, seneng delok terus delok wong seneng puas makan gitu ya. Jadi karena dia emang menikmati prosesnya itu gitu loh ya, menikmati proses itu. Semua ya, dalil dan rumus pengusaha yang sukses itu tidak fokus pada uang, dia fokus pada proses.
Yang ngaji saja itu proses ngaji, wae. Ngaji mulang sing tenanan, urusan Gusti Allah, gitu loh ya. Tidak pada itu. Urusan duit urusan Gusti Allah. Kewajibanmu ngaji, duit itu disiapno, disiapno. Makanya kalau kita pada fokusnya itu pada hasil, pada panennya ya kita ketika dapat itu sudah selesai karena kita tidak menikmati pada proses. Bahkan lalu hasil itu nggak terpikirkan, nggak mikir duit mana gitu, karena dia sudah menikmati, asik dengan pertarungan, asik dengan persaingan kalau orang bisnis ya, asik dengan mencari peluang gitu dan seterusnya. Nah itu gambarannya. Hidup itu adalah proses dan Allah sudah menyediakan semuanya, tinggal kita mampukah untuk mewujudkan itu menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Kalau Kanjeng Nabi, Rasul itu lebih ekstrim, jadi diberi kekuatan untuk menundukkan dan mengendalikan alam. Ya, Nabi itu diberikan sesuatu yang bersifat privilege, yang sangat pribadi, yang sangat spesial gitu. Jadi alam itu tunduk pada Nabi itu. Makanya ketika bulan suruh berhenti, matahari suruh berhenti. Nabi kan pernah hadis itu, ketika akan sholat lalu kemudian waktunya sudah sangat mepet, sedangkan perjalanan itu belum sampai, lalu Gusti Allah, lalu kemudian Nabi meminta, ya Allah hentikan itu matahari, perlambat matahari itu, lalu kemudian dia bergerak dengan lambat sampai Nabi itu dan sahabat itu semuanya sholat, baru setelah itu normal lagi gitu. Tunduk. Kambing yang tidak bisa bicara, suruh bicara sama Nabi, bicara, tunduk ya. Karena Allah itu sakhara, itu menundukkan. Untuk Nabi itu diberikan mukjizat itu ya. Nenek kamu jangankan ngomong matahari, ngendek sepur wae iso ya. Kalau kita kan karena ada normal ya, kalau kita ini berdasarkan logika sunnatullah itu tadi. Kalau Nabi itu bisa diberikan hak-hak yang bersifat sesuatu yang sangat istimewa di luar dari hukum sunnatullah itu. Dan wong kabeh iku cara kasarane untuk bisa sampai di satu tempat ya harus berjalan dengan sekian jam, dengan kendaraan sekian jam, itu sunnatullahnya ya. Nabi bisa Isra Mi'raj dalam waktu yang sangat cepat, itu karena bisa menundukkan, bisa dilipat. Toyil ard, jadi istilah dalam dunia tasawuf itu bisa melipat bumi, bisa menghentikan matahari, bisa menghentikan ini. Karena untuk Nabi itu diberikan hak khusus tadi, bisa menundukkan kepada alam semesta ini. Kalau kita disiapi, kita yang harus memanfaatkan itu dengan ilmu. Ya, kita menundukkan alamnya itu dengan ilmu. Paham ya? Kita menundukkan alam itu dengan ilmu. Dengan ilmu yang lalu jadi teknologi, jadi kemampuan macam-macam itu. Kalau enggak ya kita enggak akan bisa memanfaatkan terhadap fasilitas itu. Makanya tadi dikatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan. Allah yang menjadikan bumi ini lalu kemudian menjadi tempat yang layak untuk menjadi aktivitas kita, dzalulan ay sahlatan lil masyi, gampang untuk berjalan, fiha ing dalam ardun. Oke ya. Famshu fi manakibiha, kata Allah. Kita lili wong seneng traveling ya, seneng melaku-melaku. Famshu moko podo berjalanlah kamu semua, fi manakibiha ing dalam seluruh penjuru. Manakib itu penjuru, bagian-bagiannya ardun ay jawani baha. Sudah, kamu berarti punya hak untuk menjelajahi bumi itu ya. Tapi sekali lagi, untuk bisa melakukan itu tentu harus ada ilmu tadi itu, harus ada ilmu, harus ada teknologi. Itu menjelajahi itu bisa secara fisik, bisa secara ilmu, teknologi. Kita tahu dengan melihat, memakai satelit, lalu kita bisa memotret, bisa melihat posisi di sana dan macam-macam. Famshu kalau hakikatnya ya berjalan, melaku secara fisik. Tapi famshu bisa diartikan menjelajahi secara non fisik.
ya, dengan dunia teknologi, dengan internet, dengan kemampuan satelit dan macam-macam itu, kita bisa memotret terhadap bumi. Titik ini bisa kok. Jadi makanya orang ketika bikin bom itu sudah bisa, dia akan ngebom di titik ini, itu bisa di center pas, dia akan datang ke situ ya, kayak orang pesawat pasti turun ya di tempatnya dia titik itu. Itu famshu fi manakibiha, isyaratnya begitu. Kok dilogikakan kan pokoknya apa ya, no dhuwur sak menu dhuwure terus iso kok roh nek iki bandaranya di sini bisa turun gitu ya. Ya karena tadi Allah famshu fi manakibiha. Dia sudah dengan ilmu, dengan teknologi, maka dia bisa menundukkan terhadap alam semesta itu. Semakin banyak kita punya ilmu, kita punya potensi, punya kemampuan, punya peluang ya untuk menundukkan alam. Jadi lebih mudah hidup itu. Kita mau apa? Kita mau apa gitu. Gitu ya. Itu karena semakin banyak apa? Semakin banyak ilmu, bisa melakukan segala hal tadi. Nah, itu yang dimaksud famshu fi manakibiha tadi ini. Karena Allah sudah menentukan, jadi itu zalulan ya. Ja'ala lakum itu untuk kamu, bukan untuk lil malaikat, bukan untuk lil jin, bukan untuk lil syayatin, bukan. Tapi lakum itu kepada kamu manusia, untuk kamu. Bumi ini kamu, saya ciptakan adalah untuk kamu, zalulan fi manakibiha wa kulu min rizki. Lanjutannya, nah ini ya, ini isyarat itu apa sih? Isyarat itu ya inspirasi gitu ya. Al-Quran itu memberikan isyarat, memberikan inspirasi, memberikan gagasan, ide. Jadi Al-Quran itu adalah ide kehidupan, gagasan kita untuk menapaki kehidupan itu. Jadi kalau kita ada cerita Isra dan Mi'raj dengan kemampuan Nabi di luar nalar, di luar dugaan, itu inspirasi, ide bagi kita untuk bisa menciptakan teknologi seperti itu, gitulah ya. Kalau Nabi itu menundukkan alam tadi itu dengan tanpa proses pada umumnya, tetapi kalau untuk selain Nabi dan Rasul tentu harus ada proses secara ilmiah, secara teknologi dan sebagainya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizkihi. Makanlah kamu semua. Ini dalile wong seneng mangan iki ya. Gandengane loro, famshu traveling toh, terus gandengane wa kulu mangan. Wong lunga gak mangan itu berarti wong bokek ya. Wong bokek gak di duit, lunga nekat itu ya. Lunga itu ya gandengane mangan. Nek ganti duit ya bontot ya. Bontot mangan dewe gitu ya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Jadi rizki itu dimakan, jangan dilihat, jangan diidi. Maksudnya begitu ya. Wa kulu mir rizkihi. Wa kulu lan makanlah kamu semua min rizki, saking rizki ini Gusti Allah. Al-makhluk yang diciptakan li'ajlikum, untuk ara-arai sira kabeh. Jadi semua rizki Allah itu diciptakan adalah li'ajlikum. Ajlikum itu ya memang kanggo awakmu gitu ya, li'ajlikum. Gusti Allah itu sudah nyiapi itu. Makanya kan kalau orang ragu-ragu dan lalu kemudian masih bingung dengan urusan makan, dengan urusan kopiah kurip itu, ya karena tidak punya keyakinan yang tinggi gitu ya, tidak punya keyakinan, tidak punya upaya yang tinggi tanpa memahami yang benar tadi ini. Wa kulu min rizkihi. Rizki ya, rizki baik dalam bentuk yang berupa materi, makanan, benda, maupun yang non materi. Bisa tidak kamu kulu kalau tidak sehat? Tidak bisa, orang sakit tidak bisa makan. Makanya kalau ada orang sakit, jangan dibawain makanan-makanan yang enak, itu keliru, saatnya salah, itu menghina itu ya. Ngece karo gitu ya. Yen wae waras atau digawakno popo gitu ya. Boyo wae waras digawakno kan. Ya enak itu. Wae loro lagi tukono sate, tukono ngene. Akhirnya sing entekno ya sing jaga ya sing ya sate, sing waras. Padahal karepe ngigawakno sing loro tadi itu ya. Makanya ya loman ini wong aja ngenteni lorone wong. Gawakno waktu sehat, gawakno. Ben supaya iso menikmati gitu loh ya. Wis loro lagi digawakno pangan ya apa sih.
Karpe yang menghormat dan kelemahan gitu kan, karpe. Tapi salah karpe itu ya, salah karpe. Wa kulu mir rizkihi wa ilaihin nusyur. Jadi yang belakang ini yang menjadi titik tekan dari semua proses tadi itu. Wa ilaihi lan maring Allah, ilaihi rujuknya kepada Allah. Wa ilaihi lan maring Gusti Allah an-nusyuru utawi dibangkitkan, bangkit nusyuri kaya wong tangi minal kuburi dari kuburan itu. Digelar kembali. Jadi kematian dan seterusnya itu digelar kembali dari kuburan. Harus sampai video ya. Video sing apik. Terus. Wa ilaihin nusyur. Di-share ke orang tua, ben orang tua yakin nek gurune ku yo ngaji gitu ya. Nek yakin gurune ngaji, gurune pinter-pinter yo. Dijali undang-undangane SPP yo pantes gitu. Jadi moro-moro kok langsung jalur undang-undangan yo ora pantes ta gitu SPP. Jadi undang SPP itu harus ada proses yang layak gitu kan. Oh masuk itu, aduh. Wa ilaihin nusyur ya. Kalau ini mana? Jadi orang tua, wah jadi ngaji ini jaluk kamu undang-undang ini. Ya. Nah itu tadinya begitu ya. Jadi wa ilaihin nusyur itu puncaknya. Kalau kamu sudah diberi fasilitas kayak ngono ya ilingo. Apa itu ada pertanggung jawaban. Jadi kak kok terus gratisan dalam arti wis sakar PDW, tidak ada lagi mas'uliyah, tidak ada pertanggungjawaban, tapi wa ilaihin nusyur. Ilingo nek awakmu kok yo ditakoni kabeh. Tadi itu kamu mlaku-mlaku iku lha apa? Kamu mangan-manganmu itu kaya apa? Bener apa gak? Ya. Carane bener apa tidak? Kemudian segala sesuatu yang menyangkut kamu melakukan itu bener apa gak, itu ada mas'uliyah, ada namanya apa? Pertanggung jawaban. Sehingga kehidupan itu sesungguhnya adalah proses penugasan ya, mandat. Hidup ini adalah mandat, kehidupan itu mandat, hidup itu mandat. Kita ini mandataris. Apa namanya? Mandataris. Mandataris itu orang yang diberi mandat. Presiden itu mandataris. DPR itu mandataris, yang diberi mandat oleh rakyat. Yang punya kuasa siapa? Allah. Gusti Allah yang punya kekuasaan, lalu memberi mandat kepada kita. Paham ya? Nah, mandat itu logikanya ya pasti akan ada pertanggung jawaban. Itu sudah pasti itu. Ada pertanggung jawaban. Apa sing mbok lakoni, apa sing iki, dan seterusnya ada pertanggung jawaban. Maka di dalam ayat ini berakhir dengan wa ilaihin nusyur walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan, terus famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk tadi ini famshu fi manakibiha. Kalimat ini menjadikan pengertian, ada logika yang aktif. Jadi famsu, lakukan, berarti kita akan terus kayak disuruh gitu, tidak dengan kalimat ikhbar. Kalau Anda kata kalimat ikhbar dalam bentuk apa, informasi gitu, Allah menciptakan bumi itu, di atas bumi itulah kamu akan bisa berjalan, itu namanya kalimat ikhbar, khobar ya. Walladzi ja'al, andai kata kalimatnya walladzi ja'al al-arda dalulan ya, famasya an-nasu, maunya begitu ya, maka lalu kemudian berjalanlah manusia fiha, maunya begitu. Kalimatnya kan datar itu, tapi ini Allah menggunakan kalimat apa? Famshu, apa? Famshu. Disuruh, kita memang disuruh untuk bergerak, untuk berjalan, untuk terus melakukan sesuatu aktivitas itu. Wakulu diperintahkan, makanlah. Wakulu mir rizki wa ilaihin nusyur. Artinya rezeki itu sudah disiapkan oleh Gusti Allah. Kita tinggal menjemput saja rezeki itu. Nah, sekali lagi berapa itu tergantung pada kemampuan kita menundukkan alam tadi itu. Seberapa kemampuan kita untuk bisa mengelola, menundukkan, memanfaatkan tadi ya,
terhadap alam semesta itu, dan itu kata kuncinya adalah ilmu. Kata kuncinya apa? Ilmu. Lakum itu bukan hanya untuk orang Islam loh ya, lakum itu untuk semua. Makanya alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Manusia siapa ya? Semua manusia, sudah tidak ada pengecualian, bersifat universal. Maka Allah punya sifat Rahman tadi yang saya katakan, Rahman itu universal. Nyambungnya dengan ini tadi, ja'alakumul arda lakum, tidak lil mu'minin, tidak. Ja'alakumul arda lil mu'minin, tidak. Tapi lakum, untuk kamu semua. Sehingga karena kamu semua punya hak, gitu ya. Sehingga orang Islam ya punya hak untuk sukses. Orang kafir juga punya hak untuk sukses, untuk bisa menang gitu. Kalau bilang Israel kok menang terus ya? Ya karena Israel didukung oleh tingkat kekuatan yang hebat, gitu ya. Kita berarti masih kalah secara sunnatullahnya. Paham ya? Pertolongan Allah itu tetap ada kisi-kisinya, paham gitu ya? Pertolongan Allah itu tidak lalu tiba-tiba tanpa adanya sebab, tanpa adanya prasarana, gitu ya. Tanpa adanya persiapan-persiapan itu tidak bisa. Harus ada kondisi yang diciptakan untuk itu gitu. Karena untuk di dunia itu yu'ti may yasha, yuhibbu wa man la yuhibbu, itu pasti. Allah di dunia ini bisa memberi kepada siapa saja. Karena kayak tadi ini, dalam hal urusan menundukkan alam semesta, mengelola alam semesta, itu betul-betul Allah memberikan hak kepada semuanya ini. Maka kata kuncinya adalah kepada ilmu. Tadi itu, semakin orang punya ilmu sebagai wujud sarana pertama, maka ilmu itulah yang akan menjadikan seseorang punya peluang untuk menjadi pemenang, untuk menjadi juara, untuk menjadi istimewa, ya. Yang menjadikan apa adalah pada ilmu itu. Tidak mungkin, bukan pada gantengnya, bukan pada cantiknya, bukan pada gagahnya, paham ya? Tapi pada ilmu, ya. Pada apa? Ilmu. Kalau pada ilmu, maka kita akan bisa menundukkan kepada alam semesta ini. Seberapa ilmu yang kita miliki, seberapa itu pula ukuran kemampuan kita untuk menundukkan alam semesta itu. Semakin kita berilmu itu ya harus integratif tadi itu, semua. Semakin luas dan semakin banyak yang bisa kita kumpulkan ilmu itu, maka di sana peluang untuk bisa zalulan, untuk bisa kita menundukkan, untuk bisa sakhar lakum. Kalimat-kalimatnya begitu Allah itu, menundukkan, sakhar lakum. Itu kata kuncinya adalah kepada ilmu tadi. Berarti kan penting pendidikan, berarti kan penting pesantren, penting peran guru itu, paham ya? Peran guru untuk menjadikan ilmu. Nah, kita sebagai guru juga tidak boleh diamannya sekedar pokoknya aku bisa mulang dengan, dia harus belajar. Kalau kita sebatas dua ilmu yang kita ajar tok, ya sebatas itu kemampuan kita menundukkan alam ini gitu ya. Tapi kita juga harus belajar liane, belajar kemampuan ini, dan seterusnya. Sehingga akhirnya manusia itu kata kuncinya diciptakan adalah untuk berilmu, ya untuk belajar, untuk ilmu, dan ilmu itulah yang lalu menjadikan dia tahu kehidupan, tahu tentang Tuhan. Setelah tahu kehidupan ini, dia akan tahu tentang siapa pencipta kehidupan ini, yaitu Allah tadi. Oke. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal husna fi tariqatihim wa mu'afatihim minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.